Sejarah matriks. Gagasan matriks pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linear dan transformasi linear. Namun pada awalnya matriks hanya dianggap permainan karena tidak bisa diaplikasikan. Baru pada tahun 1925, 30 tahun setelah Cayley meninggal, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matriks mengalami perkembangan yang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Kemudian, profil Arthur Cayley. Arthur Cayley merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris. Dia merupakan orang pertama yang menemukan rumus matriks. Pada usia 17 tahun, dia tinggal di Trinity College, Cambridge. Cayley berhasil menemukan berbagai macam rumus senyawa kimia. Dia berhasil menemukan teorema Cayley. Dia wafat pada tahun 1895. Pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut, seperti gambar di samping. Ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Jenis matriks. Pertama, matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misal, matriks dengan ordo 2x2, 3x3, dan seterusnya. Seperti contoh di bawah ini. Kedua, matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya yaitu 1 kali n. Seperti contoh di bawah ini. Ketiga, matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya yaitu n kali 1. Seperti contoh di bawah ini. Keempat, matriks 0. Matriks dengan ordo sebarang, namun semua elemennya 0. Seperti contoh di bawah ini. Kelima, matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Seperti contoh di bawah ini. Keenam, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Seperti contoh di bawah ini. Transpos matriks. Transpos dari suatu matriks M dilambangkan oleh M diakritik atau M dengan T kecil di atas yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jika matriks M berordo A kali B, maka transpos M adalah M transpos B kali A. Kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo sama. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Berikut sifat-sifatnya. A ditambah B sama dengan B ditambah A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. A ditambah O sama dengan O ditambah A sama dengan A ditambah B sama dengan A ditambah min B. Kemudian perkalian matriks dengan skalar. Misalnya terdapat matriks A berordo M kali N dan K elemen dari bilangan real. Maka KA adalah matriks berordo M kali N
yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Di samping adalah sifat-sifat matriks dengan skalar. Selanjutnya, perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalnya, A berordo M kali N dan B berordo N kali O. Maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Contoh, diketahui dua matriks berikut. A berordo 2 kali 3 dan B berordo 3 kali 2. Berikut syarat ordo pada perkalian matriks. Pada sisi kiri, kolom matriks A sama dengan baris matriks B, sehingga matriks AB akan memiliki ordo 2 kali 1. Sedangkan matriks BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contoh, carilah hasil perkalian matriks di bawah ini. Matriks pertama berordo 2 kali 2 dan matriks kedua berordo 2 kali 3. Perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 3 seperti di bawah ini. A adalah elemen baris pertama dan kolom pertama, maka A adalah 1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Kemudian B adalah elemen baris pertama dan kolom kedua, maka B adalah 1 kali 3 ditambah 3 kali 4. Kemudian C adalah elemen baris pertama dan kolom ketiga, maka C adalah 1 kali min 4 ditambah 3 kali 5. Lalu, D adalah elemen baris kedua dan kolom pertama, maka D adalah min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 3. Lalu, E adalah elemen baris kedua dan kolom kedua, maka E adalah min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. Kemudian, F adalah elemen baris kedua dan kolom ketiga, maka F adalah min 1 dikali min 4 ditambah 0 dikali 5. Setelah semuanya dijumlahkan, maka akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Sifat-sifat. Jika penjumlahan dan perkalian berikut terdefinisi, maka kurung buka AB kurung tutup C sama dengan A kurung buka BC kurung tutup asosiatif. A kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan AB plus AC distributif kanan. Kurung buka B plus C kurung tutup A sama dengan BA plus CA distributif kiri. K kurung buka AB kurung tutup sama dengan kurung buka KA kurung tutup B sama dengan A kurung buka KB kurung tutup K skalar. AB tidak sama dengan BA tidak komutatif. Determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai det A. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan AB CD. Determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3 kali 3. Salah satunya metode yang dinamakan aturan Sarus, diambil dari nama penemunya seorang matematikawan
fisikawan Prancis yaitu Pierre Frédéric Galois. Inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A kali A-1 sama dengan I. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping, dengan A adalah determinan matriks A dan ADC A adalah adjoint dari matriks A.